Cekieo. Yo, what's up para penikmat Dupa Nusantara. Bertemu lagi kita di Dupapedia. Hidupkan dupa, nyalakan bahagia. Petau. Yes, mengudara lagi saya. Sorry ya. Jadi beberapa minggu ini memang nggak ada sesuatu yang bisa saya mainkan ini di YouTube-nya. Jadi kan kalau dipaksakan gitu nggak kelihatan menarik dia. Jadi saya memang perlu sesuatu yang kalau mau ngebahas itu harus yang menarik. Nah kebetulan ya, jadi memang saya selalu mencari itu tantangan gitu, mencari energi yang membuat saya semangat gitu kan. Dan entah kenapa ya memang semesta itu mensupport gitu, mendukung. Jadi datanglah teman lama yang tiba-tiba tuh ngasih clue ke saya. Jadi ini kayak seperti angin segar gitu. Dia ngasih kesempatan buat saya untuk mereview produk terbarunya, tapi ini edisi rahasia guys. Cuma teman-teman yang menyimak YouTube ini aja yang tahu tuh. Sedap. Itu bahasa marketing men. Padahal mah saya sebar luas kemana-mana. Media sosial apapun yang saya sebarin gitu loh. Pokoknya siapa yang punya mata, punya pulsa, dan punya telinga pasti tahu informasi ini. Tapi ya beliau ini minta ya namanya tuh disamarkan ya. Sebut saja Mr. Bro. Kalau di mana di koran-koran tuh kan ada tuh kalau ada kejadian-kejadian kriminal tuh kan nama disamarkan. Tapi ini enggak nih, teman saya ini bukan orang kriminal men, enggak. Tujuan ini sebenarnya saya tahu banget nih, dia tujuannya kerendahan hati. Sedap. Dan ini kata kuncinya di video ini nih, kerendahan hati. Sedap. Jadi dia dari jauh tuh kan ngirim nih barang nih. Wah, nih. Dia ngasih sampel gitu ke saya kan. Terus dia bilang, tolong dong ya review ya secara objektif. Karena katanya dia tahu saya bisa melihat sesuatu itu dari objektif. Tetot. Sebenarnya nggak juga sih ya kan. Kalau yang namanya kita melihat di dupa ya, apalagi itu kita ngomong aroma. Ini satu lagi yang perlu saya sampaikan. Tidak ada bisa kita ngomongnya general ya. Jadi reseptornya hidung manusia itu beda-beda ya kan. Terus ada mungkin saya bilang ini keren, enak gitu, tapi mungkin di sisi lain teman-teman yang menggunakan penciumannya apaan sih ini? Gitu kan. Jadi ini tidak baku ya. Reviewnya saya ini tidak baku. Review ini hanya menambah hasanah wawasan dari produk ini gitu ya. Jadi tanpa basa-basi, asik. Kita hajar aja ya guys ya. Kita hajar, ini dia baru datang nih, kemarin dia baru datang. Saya juga baru sempat cekidot. Ini kita coba buka ya guys. Nih fresh nih men. Ini khusus nih buat teman-teman penikmat dupa nih, saya sajikan reviewnya yang rahasia punya. Jadi kita ngomong-ngomong kalau bahasa yang namanya kerendahan hati, ini dari awal saya kenal beliau ini memang orangnya gokil deh. Bukannya gokil literally ya, bukannya gokil beneran ya. Tapi ini gokilnya ungkapan dari sesuatu yang memang di luar dari biasanya. Ini saya melihat dari cara berpikirnya, dari sikapnya ini memang luar biasa. Yang memang layak kita contoh kalau menurut saya ketika sudah berkomunikasi dengan beliau ya. Jadi teman saya ini cukup rendah hati orangnya ya. Jadi tutur katanya juga pas, enak gitu loh. Siapa saja tuh tidak ketika berhadapan dengan beliau ini tidak merasa terintimidasi gitu loh. Jadi memang benar-benar friendly banget, benar-benar open banget. Dan memang inilah cerminan dari pikiran dan kemungkinan ya, pikiran dan yang dia rasakan. Jadi itu memang benar-benar open. Jadi ketika kita sudah mulai open terhadap seseorang, maka orang pun juga akan bisa merasakan apa yang ingin kita treat kepada lawan bicara kita. Dan itu memang sebuah harmonisasi menurut saya. Jadi komunikasi itu jadi enak. Dan kunci dari bagaimana kita bisa harmonis berkomunikasi dengan seseorang, dengan lawan bicara kita adalah kerendahan hati. Dan ini saya rasa ini ilmu yang memang perlu kita contoh ya guys ya, dari beliau satu ini. Termasuk mungkin ya saya juga sok tahu kali ya. Jadi mungkin saya salah, tapi koreksi kalau saya salah. Jadi tujuannya, strateginya untuk membuat
anonymous begini ya, dia ingin dikenal pembuatnya, tidak ingin diketahui dulu, mungkin ada strategi marketingnya. Jadi dia pengen coba dulu masukan dari beberapa orang-orang, terus kemudian baru dia akan coba launching itu dengan PD, rasa percaya diri yang cukup tinggi. Jadi dasarnya kita, kalau kita sudah menggunakan yang namanya senjata kerendahan hati, itu bawaannya Dupo itu akan bisa membuat kita terhubung dengan energi yang lebih tinggi. Asik, sedap ya. Jadi memang ada pepatah kuno ya. Ketika Anda sudah mulai meninggikan diri Anda, sesungguhnya Anda rendah. Namun jika Anda memulainya dengan merendahkan diri, ya banyak orang yang akan memuliakan Anda karena Anda memang yang sesungguhnya yang mulia. Dan itulah sebuah kalimat yang memang berdengung, mulai lagi terdengung gitu di pikiran saya, di hati saya ketika saya kontak dengan beliau ini. Jadi memang jadi dasarnya kita, kalau kita sudah memulai membuat sesuatu dengan kerendahan hati, ini akan terbaca, tercapture gitu loh, tertangkap ya, masuk, dia akan melekat di vibrasi yang ada di dupa ini, dan itu yang akan membantu kita untuk bisa terhubung dengan energi yang lebih tinggi. That's why makanya kita ngomong analogi aja ya, kalau kita ngomong sense-nya sih di mana sih, apa sih hubungannya gitu kan. Ketika Anda ingin terhubung dengan energi yang lebih tinggi, ketika Anda ingin terhubung dengan leluhur Anda, ketika Anda ingin terhubung dengan Maha Pencipta, Sang Pencipta, apa yang harus kita lakukan pertama kali? Memasrahkan diri, bukan? Kita harus benar-benar pasrah. Disitulah dasar dari kerendahan hati. Benar-benar kita rendahkan diri kita. Benar-benar kita merasa, aku bukan siapa-siapa tanpamu, seperti itu ya. Seperti itu, mungkin ada banyak ungkapan seperti itu. Dan itu yang akan membuat kita menjadi membuka hati kita selebar-lebarnya, dan itu yang akan membuat kita menjadi lebih plong aja rasanya ketika kita melakukan ibadah ya. Dan satu hal lagi, ada banyak sih dari cerita-cerita pewayangan yang menunjukkan kisah yang cukup epic ya menurut saya. Kalau ada orang-orang sakti gitu ya, orang-orang sakti yang benar-benar bisa sampai bisa menggunakan Tuhannya untuk kepentingannya sendiri gitu kan. Rasanya di situ ada ego yang bermain ya. Jadi merasa dia lebih bisa gitu loh, karena awalnya kan dia sudah bisa berkomunikasi dengan Tuhan, dengan dewa misalnya. Jadi ada ego di situ bermain. Dan satu hal yang sangat disesalkan, makanya banyak orang-orang sakti yang tidak bisa menurunkan kesaktiannya, menurunkan sinarnya kepada leluhurnya, kepada keturunan-keturunan di bawahnya, generasi-generasi di bawahnya, karena ada awal kesombongan di situ, ada awal yang merasa dirinya lebih tinggi, lebih besar, sehingga tidak ada yang bisa diturunkan sama sekali. Jadi bagi saya kesimpulannya sih sebenarnya, kalau kita meninggikan diri kita tuh tidak ada gunanya sama sekali, nggak ada gunanya. Bahkan yang ada, orang tidak peduli, justru tidak peduli dengan apa yang kita ingin tonjolkan, berusaha kita membuat orang impress gitu loh, membuat orang tertarik kepada kita. Semakin keras usaha kita untuk orang tertarik kepada kita, jika itu tidak terjadi pada keadaan sesungguhnya, itu akan satu membuat kita kecewa. Yang kedua, sebenarnya orang yang ada di luar dari kita sebenarnya nggak peduli apa yang sedang kita lakukan. Ngenes ya, tapi memang sesungguhnya seperti itu. Semakin kita berusaha meninggikan diri kita, itu kelihatan rendah kita jadinya. Ya. Jadi apa ya, untuk kita ngomongin kesombongan tuh, itu memang apa ya, sesuatu yang memang cepat sekali diturunkan gitu. Kalau jadi intinya, orang-orang yang merasa diri sakti, merasa diri yang paling suci, merasa diri yang paling benar, itu dia memang lebih gampang dia menurunkan kesombongannya, itu lebih gampang dia menurunkan keakuannya kepada generasi-generasi berikutnya. Dia tidak bisa menurunkan ilmunya, nggak bisa. Hanya kesombongannya aja yang lebih banyak turunnya gitu. Jadi sangat disayangkan ya. Jadi alangkah lebih baiknya kita, ketika kita memiliki sesuatu pengalaman segala macam, dan kita ingin bertemu dengan seseorang, dan kita ingin mendapatkan ilmu yang lumayan dari orang lawan bicara kita, ya open mind, open pikiran kita ya, kita kosongkan gelas kita, rendahkan hati kita, dan
itu akan membuat kita bisa terhubung dengan informasi yang luar biasa. Asik. Wes, ini nih. Ini ngelantur mulu nih, bisa saya yang lain-lain jadinya. Ini dia lumayan seru nih ya. Jadi kita coba ukur ya. Ini berapa sih? Panjangnya 21 cm. Ini menarik nih, ini menarik. Dari saya lihat ini pemakaiannya cukup enak ya. Bisa masuk kantong ya. Nggak ada kantong. Tapi ini menarik, ini menarik. Jadi mungkin dia bikin ini ada banyak aroma ya. Coba kita lihat dulu yang A ya. Seperti apa sih yang aroma A-nya ini. Tapi kesan pertama ketika saya melihatnya ini memang dia ini kan mau apa ya istilahnya, ngikut tren ya, tren dupo-dupo basah ya kan, yang ngomong-ngomongnya dupo herbal gitu. Cobalah teman-teman berhentilah nulis dupo herbal kalau Anda sebenarnya tidak menggunakan herbal ya kan. Anda menggunakannya kayak DP, fixatif, terus something kayak fragrance, itu berhentilah menggunakan herbal. Anda sebenarnya mempermalukan diri Anda sendiri sih. Jadi ya sudahlah. Jadi, tulis aja ini memang dupo basah gitu, atau dupo yang apa gilik gitu, atau dupo yang ini ada fragrance cempiring ya kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah, saya juga nggak jago-jago banget ya untuk coba memilah-milah aroma. Jadi saya cuma hanya menyebutkan apa yang ada di sini aja. Cuma dia ada kayak pengitnya, kalau orang bilang sih pengit ya. Kalau Anda mencoba mencium aroma amonia gitu kan, itu untuk membuat Anda lebih cepat sadar gitu kan. Kan harus ada sesuatu yang nyit gitu kan ya. Jadi Anda sadar gitu. Nah ini persis nih. Jadi kalau ada teman-teman pingsan, Anda sodorkan ini aja, dia akan apa nih? Sorry men. Anda kan perlu pengamatan yang objektif. Tapi sebenarnya kalau gini, untuk teman-teman yang penyuka aroma yang nyagrak, ini cukup nih, ini cukup nyagrak nih coy. Kita eksekusi dupo ini, sedap. Oke, kita langsung coba bakar ya yang A. Tapi yang jelas dari pengamatan pertama, kalau kita ngelihat dari apa ya, bentuknya tuh, kepraktisannya tuh luar biasa. Ini enak banget ini dibawa kemana-mana, dan apa ya istilahnya, dengan kekuatan ini juga tidak terlalu cepat hidupnya. Ini bisa digunakan untuk apa ya, kalau saya lihat khasnya Nusantara tuh ya kayak gini nih. Jadi orang bisa bawa ini kayak oleh-oleh gitu. Ini pas banget nih, bukan segini ya kan. Dia nggak terlalu panjang dan dia pun bisa menikmati aromanya khasnya si dupa ini gitu. Konsekuensinya kita ini dupa basah tuh memang kita perlu waktu untuk memasukkan kalor ya, memanaskan si dupa ini. Tapi setelah dia hidup, dia juga memberikan kompensasi yang cukup lumayan dari usaha yang kita lakukan. Dia hidup lebih lama. Ini perpaduan fragrance-nya ada ya. Jadi dia sudah menggabungkan, lebih dominannya ini ada aroma fragrance-nya si jempiring nih kalau nggak salah ya, saya lihat ya. Dan ada beberapa pelengketnya ini yang membuat ya, pelengketnya ini yang ada khasnya jadinya. Jadi dia memang persis, kalau saya coba bakar ini persis kayak seperti dupenya nikel gitu ya. Kalau mungkin teman-teman ada yang pernah tahu nih, dupo nikel itu seperti ini. Tapi memang kalau nikel itu dupo India ya guys ya. Dia impor India. Dia pernah ada nih di Indonesia. Cuma rasanya sudah nggak begitu ini lagi. Sudah tenggelam dia oleh waktu ya. Jadi memang untuk kita memproduksi dupo ini, teman-teman, ini pembelajaran juga nih buat kita semua. Tidak hanya cukup produk itu bagus, atau tidak hanya cukup produk itu kualitasnya bagus, tapi dia harusnya bisa memenuhi need seseorang, kebutuhan seseorang. Kalau itu bisa dipertahankan, satu. Terus yang kedua, kita bisa membangun brand itu menjadi sebuah value bagi konsumen kita.
sehingga ketika dia memakainya itu menjadi bagian dari dirinya. Bayangin tuh, itu akan menjadi brand evangelis kita gitu loh, sesuatu yang memang benar-benar pemuja, kalau kita bilangnya lebih hardcore itu. Ada pemujanya gitu loh, jadi orang dengan senang hati mempertahankan brand ini ya, dengan senang hati mempertahankan produk ini. Jadi ini persis seperti yang Dupenikel kalau saya bilang, dia menggabungkan antara fragrance dengan campuran damarnya sedikit, terus ini ada damar cuma tidak terlalu ini, dan ada biasanya di Nikel itu yang saya tahu tuh dia ada yang kayak jenis plengketnya yang lumayan beda ya. Ini ada kayak plengket aspalnya gitu ya. Orang bilang kan plengket aspal. Saya akan menggunakan bahasa awam aja sih, karena takutnya banyak yang merasa terancam kalau saya omongin jenisnya gitu. Karena memang ada salah satu perusahaan berusaha untuk memonopoli, sempat ya, suatu perusahaan yang ada di Bali untuk berusaha untuk memonopoli, nggak bisa men. Seberapa sih banyaknya duit lu, gitu aja sih kalau saya pikir gitu, sehingga mau berusaha memonopoli ini nggak bisa karena seluas-luasnya samudra Anda nggak bisa minum air itu semua gitu, karena masih banyak orang punya porsinya. Jadi izinkan orang lain juga punya rezeki yang hampir mirip konteksnya dengan Anda. Jadi kalau Anda yang saat ini zaman now ini berusaha untuk memonopoli sesuatu gitu loh, apalagi memonopoli yang namanya dupe, sudahlah, kau lupakan lah gitu kan. Cobalah untuk rendah hati sedikit gitu. Egomu kegedean coy. Jadi ya gitulah kan, daripada saya membuat musuh kan, jadi mending saya memang menggunakan bahasa yang awam. Ya jadi ini memang dupa ini enak ya, enak. Dibakar lebih enak daripada pertama kali dicium. Ini kalau Anda sodorkan pertama ini ke orang yang pingsan, itu dia pasti akan bangun. Sorry coy, sorry man. Kita kan tetap CS kan, tetap best friend. Tapi justru sebenarnya gini, keluar air mata bahagia saya. Semakin saya ngerasa deket sama seseorang, semakin terbuka banget tuh otak saya gitu kan, untuk mencoba menelusuri gitu kan. Saya semakin plong aja gitu, semakin terbuka aja saya ngocehnya gitu. Nggak ada yang saya tutupi gitu. Bukankah itu lebih baik? Ya dong. Ya, tapi ini ketika dibakar dia jauh lebih halus kok, lebih lembut ya aromanya. Don't judge book from the cover katanya. Aroma yang ada di luar ketika kita cium itu akan bisa berbeda dengan aroma yang kita bakar. Jadi memang aroma pertama kita cium tuh kurang begitu menggoda, nggak ada gregetnya kalau saya bilang, nggak ada gregetnya. Karena mungkin ini ada bahan tambahan, ini rasanya ya, saya lihat ini serbuknya ini kan ini nih, biar dia nggak lengket, ini kan dia termasuk tipe basah, biar nggak lengket dia mencampurkan si serbuk ini kan ya. Serbuk ini kayaknya bikin masalah ini, bener bikin masalah deh serbuknya ini. Cuma memang serbuk ini harus ada gitu, dan beberapa teman-teman di Bali juga sudah ada yang membuat ini enggak ya, sudah ada yang membuat dupo kayak gini, tapi dia versinya ada yang panjangnya, ada yang 28 cm sampai yang 32 cm dia bikin, dan diameternya juga ada yang segede gini. Tapi dia nih lebih padat ya, lebih rigid, lebih tepatnya. Dan ya apa istilahnya, kalau saya lihat ini bisa ditempel lagi, walaupun dia bisa ditempel lagi ya, rusak kan tuh, misalnya dicompeng tempel lagi bisa dia, karena daya rekatnya cukup bagus ya. Ini rasanya dasar banget ya, ini yang B ini dasarnya kalau nggak salah nih. Tidak ada aroma yang begitu mendominasi seperti yang aroma yang pertama yang di A itu ya. Ini di A ini saya taruh dia agak di ujung sana, cium di sini nih. Tapi bukan aroma yang kesan pertama kita cium pertama ya.
Kan ada tuh kita cium di situ tuh, nggak gitu aromanya. Yang kalau kita mau belajar sedikit ya, boleh dong kita belajar dari mana-mana ya, dari sumber mana aja. Kalau mau belajar dupo tentang masalah kayak gini, kalau di India ya masalah ini, belajar sama duponya flute masalah itu, duponya kalau salah produksinya Cycle ya kalau salah. Ya flute masalah tuh yang ada yang Om Santi segala macam, belajar dari sana. Dia kesan pertamanya menggoda banget, terus kemudian pas dibakar juga kenceng banget. Jadi dia memang ada perlu permainan aroma fragrance. Jadi kita jangan ngomong herbal lah ya. Walaupun ada beberapa orang masih tetap kekeh menggunakan herbal itu karena itu bahasa marketing yang awam bisa dipahami orang. Tapi itu nggak ada bedanya kita dengan penipu ya, nggak ada bedanya. Jadi alangkah lebih baiknya kita berusaha untuk jujur aja sih, mulai dari diri kita jujur gitu, kita ngomongin kalau memang dia herbal ya herbal gitu. Kalau misalnya dia campuran ya kita campuran. Sekarang permasalahannya sekarang bukan di sananya kok. Jadi ngapain kita mempertaruhkan kualitas diri kita hanya untuk barang yang memang tidak perlu dipertaruhkan. Maksud saya orang nggak begitu penting kok yang namanya herbal apa nggak begitu penting sebenarnya. Orang sekarang pentingnya aroma itu cocok nggak dengan reseptor hidungnya, itu aja sih. Aroma itu cocok nggak sesuai dengan kebutuhan yang ia gunakan nanti dupa ini, gitu aja sih. Bagi orang yang memang mau belajar secara objektif, mau membuka dirinya, mau mengosongkan gelasnya, akan ada banyak informasi-informasi luar biasa dari orang-orang kaum kritikus. Iya, kaum kritikus itu sebenarnya pembantu Anda, ya, teman-teman Anda yang berbeda, caranya unik untuk mensupport Anda, yaitu dengan kritik pedasnya gitu. Jadi saya seperti ya dari almarhum bapak ya pernah bilang, jangan pernah menjauhi orang yang selalu mengkritikmu. Deketin, itu temenmu men. Itu temenmu yang sesungguhnya, yang memang benar-benar secara gamblang mengungkapkan apa sih blind spotnya dirimu gitu loh. Jangan itu diterima bulat-bulat langsung dimasukin ke hati terus kita tersinggung sama personalnya. Enggak, men. Itu kebetulan. Tangan Tuhan berusaha mencampuri urusan kita, ya kan? Berusaha memperbaiki diri kita dengan melalui teman kita yang kritis banget, kritik pedes. Itu tuh beliau tuh sedang bicara. Kebetulan person yang dipakai tuh temennya lu. Kalau memang masih tetap lanjut di produksi ini ya silakan, tapi saya sarankan ininya dulu nih, kesan pertama yang ketika orang cium itu yang membuat orang bisa tertarik untuk menelusuri lebih lanjut seperti apa produk dupanya. Tapi kalau ini masih kurang ya, kalau saya lihat masih kurang. Walaupun ya sebenarnya gini, saya juga salah menyatakan ini. Mungkin saya salah ya. Kenapa? Karena ada beberapa dupo-dupo yang alami, ya dia memang tidak menonjolkan kesan pertama kok. Coba aja cium aroma-aroma gaharu, aroma-aroma cendana yang memang alami ya, itu dia tidak menonjolkan kesan pertama, nggak ada. Kita cium begitu yang biasa aja gitu kan. Coba aja cium-cium dupo-dupo yang gaharu, yang nggak ada campuran fragrance-nya, itu nggak ada kesan pertama, nggak ada. Pas dibakarnya itu kesan pertama. Mungkin teman saya ini berusaha membuat itu ya. Dia tidak menonjolkan kesan pertama, tapi ini hal bisa dilihat dari perspektif yang saya lihat ya. Orang ketika melihat dupo ini, itu dia sudah ada gambaran, referensi. Dupo yang jenis begini ini harusnya begini, seperti itu. Nah takutnya itu masuk ke jebakan. Masuknya jebakan. Ketika orang tahu dia punya aroma yang kesannya seperti ini, segala macam dengan referensi yang ada di otaknya, pas dia cium tidak ada kesan pertama, ya Anda bisa nilai sendiri seperti apa lanjutnya. Kelanjutannya tidak tertarik, sama sekali tidak tertarik. Karena memang penampakannya dia ini sudah berusaha untuk masuk ke kelas tertentu loh. Jadi ini sudah ada barangnya nih, sudah ada barangnya sudah di pasaran ya kan, yang jenisnya kelas ini. Dan jenis kelas ini tuh punya klasifikasi pertamanya, dia punya kesan pertama. Dan ini tidak ada. kurang. Itu mungkin bisa dicoba dimainkan lagi ya untuk di kesan pertama ya. Saya rasa gitu aja ya guys ya.
ocehan saya tentang dupo basah yang eye-catching banget nih ukurannya asik banget. Saya jatuh cinta loh udah. Jatuh cintanya dari bentuknya gitu loh kan. Asik gitu loh ya. Bisa dibawa kemana-mana gitu, imut. Asik ya. Ya, saya rasa gitu aja ya guys ya. Saya masih perlu masukan, saran, kritik apa aja yang sifatnya membangun. Dan mungkin teman-teman yang ingin di-review duponya, silakan, pintu saya selalu terbuka. Dan jangan berharap sebenarnya tuh masukan itu selalu positif. Masukan yang bentuknya sejelek apapun itu kalau dia sifatnya membangun itu pasti keren. Karena yang saya serang bukan personal. Saya nggak serang personal. Saya cuma ngelihat dari ininya aja. Si duponya aja. Atau bahkan saya akan ngelihat kalaupun dari sisi personalnya itu murni ke bagaimana dia mensikapi saat dia membuat dupa itu. Itu yang lebih saya hargai. Bagaimana dia memprepare dupa itu, bagaimana dia benar-benar punya intention yang cukup positif untuk mempersiapkan dupa itu. Karena hal itu yang nanti akan mempengaruhi ke teman-teman yang menggunakan dupa. Itu pasti. Apa yang kamu sajikan dengan hatimu, dengan suasana hatimu, itu yang akan dirasakan oleh penikmat dupo yang membeli, yang menggunakan dupa kita. Asik. Oke guys. Thank you banget nih untuk teman-teman yang komen selama ini di berandanya YouTube saya. Saya terima kasih banget. Ternyata sudah 1.000 loh, ada 1.000 loh ya. Walaupun kalau orang bandingin dengan yang lain kan jauh lah. Tapi saya tetap bersyukur sih, saya senang banget gitu. Ternyata ada 1.000 orang yang support saya. Terima kasih banget. Terima kasih banget. Ya semoga teman-teman yang perhatian gitu, yang memang ada perhatiannya ke YouTube ini, ke Dupa Nusantara, saya doakan terbaik lah. Semoga apa yang Anda cita-citakan, teman-teman cita-citakan, yang sahabat impikan itu mendapatkan jalan juga yang mulus ya. Asik. Well, gitu aja ya guys ya. Cuap-cuapnya saya. Saya Inyoman Mahabudi. Mantap.